Halo semuanya, selamat datang kembali di Ranma Room Cinema. Kali ini kita bakal bedah alur cerita dari salah satu film horor psikologis yang bikin senam jantung sekaligus penuh plot twist tak terduga. A classic horror story. Jadi, siapkan mental kalian dan mari kita mulai alur ceritanya. Cerita langsung dibuka dengan suasana yang mencekam. Seorang gadis muda bernama Ciara tampak terikat tak berdaya di atas meja kayu. Sementara sesosok figur bertopeng siap menghantamnya menggunakan palu. Setelah adegan pembuka tersebut, layar berpindah untuk mengenalkan para karakter utama kita, Elisa. Seorang perempuan hamil yang sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya di Calabria untuk merencanakan aborsi. Di balik keputusannya, ia sebenarnya menyimpan keraguan yang besar. Fabrizio, pengemudi ERV sekaligus travel vlogger yang sangat terobsesi dengan film horor. Sofia dan Mark, pasangan muda yang ikut dalam perjalanan tersebut. Ricardo, seorang dokter dengan sikap dingin dan agak jutek. It's called Carsons. And they'll be grandparents already. I'm taking over. Maybe you're drunk. Yeah, I'm safe dog. It's no problem. The problem no solved, ¿de chiaro? ¿Qué problem? Di tengah perjalanan, Mark yang bertingkah sok jagoan mendesak untuk mengambil alih kemudi setelah mengonsumsi bir. Malam yang naas pun tiba. Saat semua orang sadar dari pingsan, keanehan mulai terjadi. Mereka tidak lagi berada di pinggir jalan raya, melainkan terdampar di sebuah jalan setapak tempat mereka melintas tadi hilang tanpa jejak. Di hadapan mereka hanya berdiri sebuah rumah pondok kayu tua yang tampak sangat menyeramkan. Salibkan, mengindikasikan keberadaan ritual kuno. E quelli sono, non lo so, allo stesso piano. Cosa di satanico? Che vuol dire più o meno? Sementara itu, Elisa yang masuk ke dalam pondok menemukan lukisan mural yang menggambarkan 3 dewa lokal. Oso, Mastroso, dan Karkaknoso. Mural tersebut menceritakan tradisi pengorbanan manusia. La raccontava la gente promisero di salvarli, ma l'avrebbero fatto come un gregge. Devo cambiare l'acqua al pesce. Ketika malam semakin larut, suara memicu mereka untuk memeriksanya. Di loteng pondok, mereka menemukan Ciara. Gadis kecil dari adegan pembuka terperangkap dalam kepompong jerami dengan kondisi lidah yang telah terpotong. Ciara menjadi bukti nyata bahwa mereka bukanlah korban pertama di hutan ini. Tak lama kemudian, 3 sosok bertopeng misterius muncul. Dari tempat persembunyian di loteng, kelompok ini hanya bisa menyaksikan dengan horor saat Mark diseret keluar dari ERV menuju ruang tamu pondok. Mark disiksa secara brutal. Matanya dicongkel dan kakinya dihancurkan dengan palu hingga tewas.
Sisa anggota kelompok, Elisa, Fabrizio, Sofia, Ricardo, dan Chiara, berusaha melarikan gaskan skala korban yang sudah sangat banyak. Che stai facendo? Sacco degli impediti. Posso vedere? Chiara. Namun, harapan mereka pupus. Setelah berjalan berjam-jam, mereka menyadari bahwa mereka hanya berputar-putar dan selalu kembali ke lapangan serta pondok kayu yang sama. Mereka benar-benar terjebak tanpa jalan keluar. Non ho capito perché. E allora come cazzo è possibile che abbiamo girato in... Mi voglio salvare quanto te, Dio! Elisa kemudian terbangun oleh raungan sirene yang memekakkan telinga dan silau lampu merah. Ia menyaksikan Sofia dan Ricardo telah terikat di panggung ritual di luar pondok, dikelilingi oleh para pengikut kultus bertopeng. Insisteva. Non t'avessimo fatto studiare le lezioni. Elisa menyadari bahwa Fabrizio telah mencampurkan obat tidur ke dalam bir mereka. Ia juga menemukan bahwa earpiece di telinga Fabrizio bukanlah alat bantu dengar, melainkan alat komunikasi dua arah dengan para pembunuh. Fabrizio bukanlah korban. Dialah dalang utama di balik semua teror ini. Kedok Fabrizio terbongkar, dan ia langsung memerintahkan bawahannya untuk menangkap Elisa. Elisa terbangun dalam kondisi terikat paku pada sebuah kursi roda di meja makan besar yang dihadiri oleh seluruh anggota kultus, dipimpin oleh seorang pimpinan wanita tua, ibu, yang ternyata merupakan bagian dari jaringan mafia lokal. Elisa kemudian dibawa ke sebuah ruang kontrol rahasia berteknologi canggih. Di sana, puluhan layar menampilkan setiap sudut hutan yang telah dipasangi kamera tersembunyi. Fabrizio mengungkapkan fakta sebenarnya. Ia adalah seorang sutradara film snuff, film pembunuhan nyata. Ia sengaja merancang skenario film horor klasik menggunakan korban sungguhan untuk dijual ke platform streaming pasar gelap bernama Bloodflix. Anggota kultus dan mafia tersebut tidak lain adalah kru dan produser filmnya. Memancing simpati. Porca puttana! Elisa, tengo paura. Non funziona. Con la Funziona. tortilla però. Sta chiara, il cliente vuole che sia cosciente. Culi, puru, anamma! Abba- Il camper perché quello là... Oh boh. Nah, itu dia pembahasan alur cerita dari A Classic Horror Story.
Pada akhirnya, film ini ngingetin kita satu hal. Terkadang yang lebih mengerikan dari hantu atau ritual kuno adalah obsesi manusia itu sendiri. Ingat, saat kamu menonton horor, pastikan tidak ada kamera tersembunyi yang sedang merekamu. Terima kasih udah nemenin pembahasan kali ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap ikuti channel ini karena masih banyak cerita kelam dan misteri film lainnya yang siap menemani malam kalian. Sampai jumpa di teka-teki cerita selanjutnya. See ya!